A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah Makkiyah sab'a ayat bil basmalati in kanat minha was-sabi'ah siratal ladzina ila akhiriha. Wa illam takun minha fas-sabi'ah ghairul maghdubi ila akhiriha wa yuqaddiru fi awwaliha qulu liyakuna ma qabla iyyaka na'budu munasiban lahu bikauniha min maqulil ibadah. Suratul Fatihah, surat Al-Fatihah Makkiyah, diturunkan di Mekah. Sab'a ayat bil basmalah, berjumlah 7 ayat dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. In kanat minha, jika ayat Bismillahirrahmanirrahim termasuk surat Al-Fatihah. Wasabi'ah siratal ladzina ila akhiriha, maka ayat ketujuh adalah ayat siratal ladzina sampai selesai. Wa ilam takun minha, tetapi jika Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk dalam ayat dari surat Al-Fatihah, fasabi'ah, maka ayat ketujuh adalah ghairil maghdubi ila akhirah, kalimat ghairil maghdubi sampai selesai. Wa yuqaddiru fi awwaliha qulu, berdasarkan anggapan ini, maka sebelum ayat yang ketujuh diperkirakan adanya kalimat qulu liyakuna ma qabla iyyaka na'budu, supaya ayat yang ketujuh ini maknanya sealur, nyambung dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat iyyaka na'budu, munasiban lahu bikauniha min maqulil ibad, yang kesemuanya itu dianggap sebagai doa dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita bahas tafsir Jalalain ini, kami mengucapkan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, sebagaimana dianjurkan dan diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dipertegas lagi oleh Imam Nawawi dalam bab ta'awud, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim, An-Nahl ayat 98. Dan ketika akan membaca Al-Qur'an, maka hendaknya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lafaz ta'awud yang terpilih adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan ada juga yang berpendapat yang mendatangkan dengan lafaz a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Tetapi yang wal mukhtar, walakinal masyhur wal mukhtar wal awal. Yang mukhtar dan masyhur adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya dalam hal ini ketika didatangkan dua kalimat antara ta'awud dan basmalah, maka ketika akan membaca Al-Quran lebih utama ta'awud. Ta'awud billahi minasyaitonir rajim, kemudian baru Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi beda ketika akan berwudu. Ketika akan berwudu, dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya-nya, beliau menyampaikan bahwa wa yustahabbu, disunahkan ketika
setelah bersiwak kemudian duduk lil wudu mustaqbilal qiblah wa yaqulu bismillahirrahmanirrahim. Di adab berwudu, duduk kemudian bersiwak, membaca bismillahirrahmanirrahim. Sebab ada sebuah riwayat la wudu'a liman lam yusammillah. Tidak dianggap berwudu ketika tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, walaupun hukumnya tidak membatalkan wudu. Kemudian pada saat itu baru meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubika min hamasyatis sayatin wa a'udzubika rabbi ayyahturun. Sumaya tasil yadi. Kemudian dilanjutkan berwudu. Inti dalam hal ini kami berpendapat bahwa ketika membaca Al-Quran, maka yang didahulukan adalah ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru bismillahirrahmanirrahim, kecuali dalam surat Bara'ah at-Taubah. Tetapi ketika berwudu, itu bismillahirrahmanirrahim, baru a'udzubika min hamazatis sayatin wa a'udzubika rabbi ayyahturun. Sebagaimana yang tadi kita mutola'ah dalam kitab Ihya. A'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahturun. Dan kalimat-kalimat ta'awudz ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ada a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonirrajim. Wal masyhur wal mukhtar, tapi yang terpilih dan masyhur adalah yang awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita membahas bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Dalam hal ini Syekh Jalaluddin As-Suyuti berpendapat bahwa bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah, sebagaimana madhab yang beliau ikuti, yaitu madhab Imam Syafi'i, yang berpendapat bahwa bismillahirrahmanirrahim adalah termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Kemudian hal ini diikuti oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti, suratul Fatihah Makkiyah sab'a ayat bil basmalah in kanat minha. Wassabiyah siratal ladzina ila akhiriha. Bismillahirrahmanirrahim. Jika ayat pertama, maka ayat ketujuhnya adalah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di antara alasan-alasan, sebelum kami menyampaikan alasan-alasan Imam Syafi'i menjadikan bismillahirrahmanirrahim, kita kembali flashback dulu. Sebelum Imam Syafi'i ada Imam Malik, ada Imam Abu Hanifah. Dan bertahun-tahun Imam Abu Hanifah, Imam Malik, terutama Imam Malik berpendapat bahwa bismillahirrahmanirrahim adalah bukan ayat pertama, bukan termasuk ayat dari surat Fatihah. Kemudian Imam Syafi'i yang menurut Qutbil Irsyad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, bahwa Imam Syafi'i adalah mujaddid, pembaharu dalam agama, karena setiap 100 tahun pasti ada pembaharu dalam agama. Di antaranya adalah Imam Syafi'i. Beliau berpendapat bahwa bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dari surat Al-Fatihah. Coba kita flashback kembali pola pikir kita. Bertahun-tahun bismillahirrahmanirrahim adalah bukan dari ayat dari surat Al-Fatihah. Tentunya ketika ada seorang imam, ada seorang ulama yang berpendapat bismillahirrahmanirrahim, bisa jadi secara tiba-tiba itu adalah ayat pertama, mungkin kalau kita hidup di saat itu tidak akan menerima begitu saja. Oleh karena itu kita di sini akan menyampaikan beberapa alasan kenapa bismillahirrahmanirrahim adalah termasuk dari ayat dalam surat Al-Fatihah, yaitu ayat pertama. Namun demikian, bismillahirrahmanirrahim
Di dalam Al-Quran ketika ada 114 surat, jumlahnya tetap ada 114, termasuk di surat Al-Fatihah. Jika membaca Bismillahirrahmanirrahim satu Al-Quran, maka akan berjumlah 114. Di surat At-Taubah mungkin tidak dianjurkan, tapi ternyata di surat An-Naml itu ada Bismillahirrahmanirrahim di tengah-tengah atau di antara, di dalam surat tersebut. Jadi ketika membaca Al-Quran, maka ada 114 kali bacaan Bismillahirrahmanirrahim tetap. Kita lanjutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama di dalam surat Al-Fatihah. Di antara argumennya adalah ketika Syekh Nawawi mensyarah matan Safinatun Najah di dalam menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim, beliau mengatakan bahwa ibtida al-musannifu kitabahu bil basmalati ibtida'an bil kitabil azizi fi ibtida'ihi biha ay fil lauhil mahfud aw ba'da jam'ihi wa tartibihi fil mushaf. Bahwa Syekhul Musannif Syekh Salim bin Samil Al-Hadrami memulai matan Safinatun Najah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Iktidaan, karena mengikuti bil kitabil aziz, kepada kitab yang mulia, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, fi ibtidaihi, di dalam memulainya, biha dengan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu ay fil lauhil mahfud, yakni di lauh mahfud, au ba'da jam'ihi, atau sesudah dikumpulkannya, wa tartibihi, atau disusunnya, ditertibkannya, fil mushaf, dalam sebuah mushaf. Kemudian ada yang beranggapan bahwa anna awwala ma katabahul qalam ana tawab wa ana atub. Anna tawab wa ana atubu ala man taba. Maka kalimat tersebut adalah fi sakil arsh, tertulis di tiang arsh. Adapun yang kuat, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma katabahul qalam Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza katabtum kitaban faktubuha awwalahu wa hiya miftahu kulli kitabin unzila. Walamma nazala alayya Jibrilu biha a'adaha salasan. Wa qala hiya laka wa li ummatika famurruhum la yad'uha fi syai'in min umurihim. Fa inni lam ada'ha tarfata 'ainin mundu nuzilat ala abika Adam alaihissalam. Wa kadzal malaikatu fi wa kadzal malaikah. Maka yang kuat ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma katabahu, yang awal, yang pertama ditulis oleh al-qalam, qalam adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza katabtum, dan ketika kalian menulis kitaban, sebuah kitab, faktubuha, maka hendaknya menulis Bismillahirrahmanirrahim awwalahu, pada permulaannya. Wa hiya miftahu kulli kitabin, dan Bismillahirrahmanirrahim adalah kunci pembuka dari seluruh kitab. Unzila, yang diturunkan. Walamma nazala alayya, dan ketika diturunkan kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibrilu biha adan, malaikat Jibril membawa Bismillahirrahmanirrahim, adaha, dan mengulang-ulanginya salasan, 3 kali. Wa qala hiya laka, dan ia itu adalah Bismillahirrahmanirrahim untuk engkau, wali ummatika, dan untuk umat engkau. Famurruhum la yad'uha, maka perintahkanlah mereka, la yad'uha, untuk tidak meninggalkannya, fi syai'in, pada sesuatu, min umurihim, daripada urusan-urusannya.
Fa inni lam ada'ha, maka karena sesungguhnya aku, kata malaikat Jibril, lam ada'ha, tidak pernah meninggalkannya, torfata ainin, sekedip mata pun, mungdu nuzilat ala abika, semenjak dari Bismillahirrahmanirrahim ini diturunkan kepada bapakmu, yaitu Adam alaihissalam, wa kadzal malaikah, demikian pula malaikat-malaikat yang lain. Wa fi riwayah, idza katabtum, dalam sebuah riwayat yang lain, idza katabtum kitaban, apabila kalian menulis sebuah kitab, faktubu fi awwalihi, maka tulislah pada permulaannya, pada awalnya bismillahirrahmanirrahim. Wa idza katabtumuha, dan apabila kalian telah menulisnya, faqra'uha, maka hendaknya membacanya. Wallah subhanahu wa ta'ala. Itu sekilas tentang penjelasan alasan kenapa Bismillahirrahmanirrahim adalah termasuk ayat min suratul Fatihah. Dalam hal ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa ayat pertama dari surat Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di dalam tafsir Jalalain ini dikuatkan lagi. Suratul Fatihah Makkiyah. Surat Al-Fatihah diturunkan di Mekah. Dalam Hasyiah As-Sawi, Syekh As-Sawi menjelaskan, diturut mentahrijh bahwa surat Fatihah diturunkan di Mekah. Ini menurut pendapat ulama, kebanyakan ulama. Wakilah Madaniyah, ada beberapa ulama yang berpendapat di Madinah. Ada pula yang berpendapat wakilah qaulain, nazalat marratain, 2 kali turun. Marrah di Makkah hina faradatis shalah, diturunkan yang pertama di Mekah ketika difardukannya sholat. Wa marrah bil Madinah, dan ada untuk kedua kalinya diturunkan di Madinah. Wakila nazala nisfuha, ada yang berpendapat lagi turun setengah di Mekah, wa nisfuha bil Madaniyah, dan turun setengah di Madinah. Wal awal huwa sahih, tetapi pendapat yang paling sahih, yang benar adalah yang awal, yaitu turun di Mekah. Logikanya adalah ketika ada yang berpendapat turun di Mekah, kemudian turun di Madinah, maka pendapat yang kuat berarti turun yang pertama adalah di Mekah, maka turunnya di Mekah. Kemudian Syekh As-Sawi juga menguatkan alasan kenapa yang sahih itu di Mekah. Wa idun faradus sholah kana bi Makkah, karena difardukannya sholat adalah di Mekah. Surat Al-Fatihah sendiri adalah surat yang menjadi rukun dalam sholat. La sholata illa bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat jika tidak membaca surat Al-Fatihah. Kemudian Syekh Jalaluddin Suyuti di sini menyampaikan bahwa 7 ayat, jika Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama, maka ayat ke-7 adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi 1. Jadi ayat ke-7 adalah dari siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tetapi jika Bismillahirrahmanirrahim ini adalah, misalkan pendapat Imam Malik, Bismillahirrahmanirrahim adalah bukan ayat pertama, maka siratal ladzina an'amta alaihim ayat kedua, ayat ke-6. Kemudian Fas-Sabiyah ayat ke-7 adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tetapi kelemahan pendapat ini adalah wa yuqaddiru fi awwaliha qulu, seharusnya sebelum ghairil maghdubi alaihim adalah ada lafaz qulu. Kenapa demikian?
agar liyakuna ma qabla iyyaka na'budu munasiban lahu bikauniha min maqulil ibad. Karena surat Al-Fatihah ini terbagi menjadi dua. Ayat untuk Allah Subhanahu wa taala dan ayat untuk hamba Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ashawi menjelaskan di sini Fanisfuhali surat Al-Fatihah setengah untukku, wanisfuhali abdi dan setengahnya untuk hambaku. Wali abdi masa'ala dan untuk hambaku adalah apa yang diminta. Ini setengah yang untuk Allah Subhanahu wa taala. Yaqulul abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Maka ini adalah ibarah seperti hadis qudsi. Ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah taala berkata hamadani abdi, telah memuji hambaku. Kemudian ketika seorang hamba membaca ar-rahmanir rahim yaqulu rabbi, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan asna alayya abdi, telah menyanjung hambaku. Ketika maliki yaumiddin, Allah taala mengatakan majadani abdi, telah memuliakan hambaku. Kemudian ketika seorang hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaqulullah azza wa jalla, Allah taala berfirman hadhil ayah baini wa baina abdi. Ini ayat antara aku dan hambaku. Wali abdi masalah, dan untuk hambaku adalah apa yang diminta. Yaqulul abdi, kemudian ayat berikutnya adalah ayat permintaan hambanya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata Allah taala ketika seorang hamba membaca ayat tersebut, berfirman Allah taala fahaula'i li abdi, maka ayat itu adalah untuk hambaku. Wali abdi masalah, dan untuk hambaku apa yang diminta. Artinya dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu adalah ayat permintaan seorang hamba. Jika ayat ketujuh ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka untuk menasabkan, menyambungkan menjadi maqulul ibad, permintaan dari seorang hamba, seharusnya ada lafaz qulu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jika itu adalah ayat ketujuh. Tetapi ternyata jumhur ulama tidak ada lafaz qulu, maka ayat ketujuh yang paling kuat adalah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, surat Al-Fatihah ini ada banyak sekali julukan atau namanya. Di Hasyiah Ashawi dijelaskan wasumiyat Fatihah li'anha, ada sekitar 20-an nama. Di antaranya adalah Fatihatul Kitab li'annaha miftahul kitabil aziz. Karena surat Al-Fatihah adalah pembuka kitab Al-Quran. Ada Isri Najum Isman, 20 nama dari surat Al-Fatihah. Pertama, Fatihatul Kitab. Yang kedua, Ummul Quran. Karena innahu miftahu biha fa'akanaha asluhu wa asasahu. Dasar dan asal Ummul Quran. Yang pertama adalah Al-Fatihah, yang kedua Fatihatul Kitab, yang ketiga Ummul Quran, yang keempat Suratul Kanzun. Kenapa disebut dengan Suratul Kanzun? Karena li'anaha nazarat min kanzul atahtil arsh, karena turun dari perbendaharaan arsh. Yang kelima Al-Kafiyah, yang keenam Al-Wafiyah, sebab surat Al-Fatihah adalah wafiyah kafiyah fi sihatis shalah. Yang ketujuh adalah Asyafiyah,
Yang ke-8 asyifa 5. Karena kenapa dikatakan asyifa? Obat. 5 waroda, ada sebuah hadis, hiya syifa'u min kulli da'in. Surat Al-Fatihah adalah obat dari tiap-tiap penyakit. At-tasi'a yang ke-9 adalah sab'ul masani, 7 yang berulang-ulang. Li'anahu sab'u ayati ala sahih, karena 7 ayat dari surat Fatihah itu selalu diulang-ulang, terutama dalam sholat yang 5 waktu. Yang ke-10 adalah an-nur, cahaya. Ke-11 adalah ar-ruqyah, untuk meruqyah. Ke-12 suratul hamd wa syukur, surat pujian dan surat syukur. 13 ad-du'a. 14 ta'limul mas'alah. 15 suratul munajah. 16 suratul tafwid. 17 suratul su'al. 18 ummul kitab, surah ummul kitab. 19 Fatihatul Quran. Dan ke-20 adalah as-shalah. Kenapa dinamakan as-shalah? Li khobar qasamtus shalah baini wa baina abdi nisfain. As-shalah, karena dalam sholat itu ada 2, yaitu antara ku dan antara hambaku. Jadi ada 20 nama suratul Fatihah. Oleh karena itulah ada sebuah doa, Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bil karamatil Fatihah wa bisyafa'atil Fatihah wa bil jahil Fatihah. Karena kemegahan, keluhuran surat Al-Fatihah. Semoga dengan surat Al-Fatihah, dengan doa tersebut, maka diijabah. Demikian kita bahas ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat.